Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di pelajaran bahasa Arab Arabia Bani Adaik. Alhamdulillah kita sudah bisa masuk ke buku ketiga ya, Al-Juz As-Salis, jilid ketiga dari kitab Arabia Bani Adaik. Dan sebelumnya tolong di subscribe dulu bagi yang belum, karena dengan melakukan subscribe Anda mendukung channel ini untuk mewujudkan misinya, yaitu meningkatkan kemampuan bahasa Arab umat Islam Indonesia. Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke judul pertama di bab 1, yaitu Al-Mu'jizah Al-Khalidah, mukjizat yang kekal. Apakah itu? Yaitu adalah Al-Quran. Oke, saya langsung saja jadi di wahadah ini dan di buku ketiga ini itu tidak ada percakapan ya. Jadi kita langsung ke artikel. Nah, ma qoblal qiraah, sebelum membaca, yuzhirullahu subhanahu wa ta'ala ala aidi anbiya'ih umuran kharijatan an qudratil bashar. Ya, Allah memperlihatkan subhanahu wa ta'ala ala aidi anbiya'ih, dengan tangan para nabinya, hal-hal kharijan qadratil bashar, yang keluar dari kemampuan manusia, dalilan ala sidqihim, sebagai tanda atas kebenaran mereka. Malismul ladzi yutlaqu ala hazil umur, apa nama hal untuk menyebut hal tersebut ya. Yutlaq ala ini disebut ya, disebut apakah hal itu gitu kan ya, mukjizat ya. Uzkur ba'dal mu'jizat allati ja'a biha al-anbiya qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan sebagian mukjizat yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal nalmas hazihil mu'jizat al-an limaza, apakah kita bisa merasakan, menyentuh mukjizat ini sekarang? Limaza, kenapa? Uzkur ba'dal kutub allati unzilat 'alal anbiya qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan sebagian kitab-kitab yang diturunkan atas nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'yuk fi hadzal qaul, apa pendapatmu tentang perkataan ini? Al-Qur'an mu'jizun binafsi, Al-Qur'an mukjizat dengan dirinya sendiri. Ba'du suwaril Qur'an tawilun wa ba'duha qasir, sebagian surat Al-Qur'an itu panjang dan sebagian lagi pendek. Aina nazalatis suwar al-qasirah, di manakah turunnya surat-surat yang pendek? Wa aina nazalatis suwar at-tawila, dan di mana turunnya surat-surat yang panjang? Kan Al-Qur'an mu'jizatan fi asri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Al-Quran adalah mukjizat di masa Rasulullah SAW wa ba'dahu, dan setelahnya. Wa sayazilu kazalik, dan akan tetap seperti itu. Hal ladaika dalil ala i'jazin wa faqafihi ilmu al-hadis Al-Quran Al-Karim. Dan apakah kamu memiliki tanda tentang kemukjizatan yang di situ sesuai ilmu pengetahuan modern sesuai dengan Al-Quran Al-Karim? Oke. Ya, ini banyak kosakatanya ya, sudah mulai masuk ke tingkat menengah ke atas. Al-Mu'jizatul Khalidah, mukjizat yang kekal. Al-Qur'anul Mu'jizat, Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran mu'jizatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anzalahullah subhanahu wa ta'ala alaihi munajjaman, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya, anzalahu subhanahu wa ta'ala alaihi, kepada nabinya, kepada Rasul ya, munajjaman, secara berangsur mufarraqan, hasabal hawadis ya, sesuai dengan peristiwa. Wal hikmah min zalik, dan hikmah dari hal itu tasbitu qalbir Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memperkuat, mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-Rasul, wa qulubil muslimin, dan juga hati-hati umat muslim. Waliyakuna hifzuhu sahlan alaihim, dan supaya menghafalnya menjadi mudah bagi mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman,
Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'an jumlatan. Dan orang-orang kafir berkata, seandainya tidak diturunkan Al-Qur'an ini, kenapa tidak ya? Kenapa tidak Al-Qur'an diturunkan dengan langsung ya, satu kali. Wahidah. Langsung semuanya satu kali. Kazalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah agar kami menetapkan dengannya hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadamu dengan tartil. Kanat lirrasul sallallahu alaihi wasallam mu'jizat ukhra. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai mukjizat-mukjizat lain. Wa minha, diantaranya insyiqaqul qamar, terpecahnya terbelahnya rembulan. Wa khurujul ma' min baini asabi'ih, dan keluarnya air dari antara jari-jarinya. Kama kanat lirrasul qablahu mu'jizat, sebagaimana mohon maaf, baru habis makan ya. Lirrasul qablahu, rasul-rasul sebelumnya memiliki mukjizat. Kal asa, mukjizat Musa alaihissalam, seperti tongkat yang merupakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Wan naqah, dan juga onta, mukjizat Saleh alaihissalam, mukjizatnya Nabi Saleh. Wa qad zahabat tilkal mukjizat, dan telah hilang mukjizat-mukjizat itu bizahabi man zaharat fihim, bersamaan dengan hilangnya orang yang membawanya. Wa baqiyat akhbaruha lil ibrah, dan tetap ada kabar-kabar tentang mereka sebagai pelajaran, untuk pelajaran, ibrah pelajaran ya. Amma mukjizat Rasul, sedangkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalidah, yang kekal, fahiyal Quran, adalah Al-Quran Al-Karim, wahiyya baqiyatun ila yaumil qiyamah, dan ini akan kekal sampai hari kiamat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan az-zikra, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami baginya adalah penjaga. Al-Hijr ayat 9. Wa qad tahaddal Qur'anu al-insa wal jinna, dan Al-Quran telah menantang manusia dan jin, liya'tu bimisli, agar mereka datang dengan yang semisal dengannya. Falam yastati'u, maka manusia dan jin tidak bisa, tidak mampu ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kulla in ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sungguh jika berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan mendatangkannya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Yang jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran mu'jizun biuslubih, Al-Quran ini mukjizat dengan uslubnya, dengan gaya bahasanya. Wa alfazih, dan lafaz-lafaznya ya. Wa ma'ani, dan juga makna-maknanya. Kama anna hunaka umuran kasiratan tadullu ala i'jazil Quran, sebagaimana ada hal-hal, banyak sekali hal yang menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Wa kullama taqaddamal ilmu, dan setiap ilmu pengetahuan semakin maju, zuharat suwar jadidah tu'ayyid hadzal i'jaz, muncul gambaran-gambaran baru. Ini suwar jamak dari surah. Jadi kalau jamak harus ininya juga jamak ya, sifatnya jamak juga, jadi ada tak marbutohnya. Tu'ayyid hadzal i'jaz, dan banyak muncul gambaran-gambaran baru yang memperkuat kemukjizatan ini. Wa min ahammi suwari hadzal i'jaz, dan diantara bentuk dari kemukjizatan ini, anal Quran ja'a bikasir min akhbaril umam as-sabiqah, bahwa Al-Quran datang dengan banyak sekali kabar-kabar umat terdahulu, wa qisasihim, dan juga kisah-kisah mereka. Kama syamila qadran kabiran minal ulum, sebagaimana Al-Quran juga mengandung sejumlah besar dari ilmu pengetahuan, wal ma'arif, dan juga informasi, allati lam ya'rifuha an-nas min qabl, yang tidak diketahui oleh manusia sebelumnya. Kama ja'al Quran, sebagaimana Al-Quran juga
datang ya, bima yuslihu aqaidan nas, dengan hal-hal yang bisa memperbaiki kepercayaan manusia. Aqaid jamak dari akidah. Wa ibadatihim, dan ibadah-ibadah mereka, wa hayatihim, dan kehidupan mereka, al-ijtimaiyah, kehidupan sosial mereka, wa siyasiyah, kehidupan politik mereka, wal iqtisadiyah, dan kehidupan ekonomi mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan setelah kami turunkan kepadamu Alkitab, ya sebagai penjelasan untuk segala sesuatu, tibyanan, penjelasan untuk segala sesuatu. An-Nahl ayat 89. Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Nazal Quran munajjaman ala Rasul, Quran turun berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril alaihissalam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihir ruhul amin, turun kepadanya ruh al-amin, malaikat malaikat al-amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu agar kamu menjadi termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Lisan di sini bahasa ya, dengan bahasa Arab yang jelas. Asy-Syu'ara 193 ila 195. Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Al-Qur'anul Makki wal Qur'anul Madani, Quran Makki dan Quran Madani. Minal Quran ma huwa Makki wa minhu ma huwa Madani. Ya, dalam Al-Quran ada yang Makki dan Madani. Ya, jadi ini surat ya. Dalam Al-Quran ada surat Makki, ada surat Madani. Wal Qur'anul Makki, dan Quran yang Makki, huwa manazala qoblal hijrah, adalah yang turun sebelum hijrah ilal Madinah, sebelum hijrah ke Madinah. Wa in kana nuzuluhu kharija Makkah, walaupun turunnya di luar Mekah. Amal Quran al-Madani, sedangkan Quran yang Madani, fahuwa manazala ba'dal hijrah, dia adalah Quran yang turun setelah hijrah. Wa in kana nuzuluhu dakhila Makkah, walaupun turunnya di dalam Mekah. Wa qad ja'at as-suwar al-makkiyah qasiratan fil ghalib, dan surat-surat Makki kebanyakan itu dia pendek. Ya, fil ghalib ini kebanyakan. Qasirah ini pendek. Qad ja'at suwar al-makkiyah, ya, surat-surat Makki itu datang kebanyakan dengan bentuk atau jumlah ayat yang pendek. Mimma ja'ala hifzuha sahlan, ya ini adalah hal yang membuat menghafalnya itu menjadi mudah. Tanawwal Qur'anul Makki mawdu'at adidah, Quran Makki ini mencakup judul-judul yang bermacam-macam. Mislah seperti tauhidullah, pengesaan Allah, wa da'wah ilal Islam, panggilan kepada Islam, wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat, wa qisasil anbiya, dan juga kisah-kisah para nabi, war rusul as-sabiqin, dan juga nabi-nabi yang telah lalu alaihim assalam, wa ghairu zalik, dan lain sebagainya. Wa yablughul Qur'anul Makki nahwa sulusail Qur'an, dan Quran Makki ini mencakup 2/3 Al-Quran. Amal Quran al-Madani, sedangkan Quran yang Madani, faja'at suwaruhu wa ayatuhu tawilah fil ghalib, ya kebanyakan surat ini dan ayat-ayatnya ini panjang. Fil ghalib kebanyakan ya. Wa qad tanawala mawdu'atin jadidatan, dan mencakup judul-judul baru. Ya, mislah seperti al-faraid, pembagian harta waris, wal hudud, hukuman ya bagi yang berbuat dosa, berbuat salah, wal hukuk, dan juga hak-hak. Ini maksudnya di sini hak-hak asasi manusia ya, hak warga negara, wal jihad, dan tentang jihad, wa gharzalik, dan lain sebagainya. Jamul Quran wa tadwinuh, pengumpulan Al-Quran dan juga
pembukuannya. Istaghraq nuzul Qur'anil Karim muddata 23 aman. Turunnya Quran ini membutuhkan waktu selama 23 tahun. Wa kana lirrasul sallallahu alaihi wasallam kitabun yaktubuna lahu al-Qur'an. Dan Rasul ini memiliki kitab, buku yang mereka menulis Quran dengannya. Nah, ya buku yang kutab ya, di sini bukan kitab ya, kutab jamak dari katib, artinya penulis ya. Jadi dulu Rasulullah memiliki para penulis yang menuliskan Quran untuk beliau. Wa kanat kullama nazalat alaihi ayah, dan setiap turun kepada Nabi Muhammad ayat atau ayat yang banyak, ini kalau ini satuan ya, satu ayat atau ayat-ayat, amaruhum bikitabatihim, Rasulullah menyuruh mereka untuk menuliskannya. Wa kana yaqulu lahum dha'u hadhil ayah, dan beliau berkata kepada mereka, letakkan ayat ini, awil ayat atau ayat-ayat ini, fi surati kaza, di surat ini. Walam yujma'il Qur'an fi mushafin wahid fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an tidak dikumpulkan di dalam satu buku di dalam masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana awwalu jam'il Qur'an fi mushafin wahid fi ahdi al-Khalifah al-awwal. Dan dulu yang pertama kali mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu buku, satu mushaf, ada di masa Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an fi as-sana as-saniyah asyra lil hijrah, pada tahun 12 Hijriah, ba'da mauqi'atil Yamamah ma'al murtaddin, setelah peristiwa perang Yamamah melawan orang-orang murtad, allati qutila fiha 70 min qurra'is sahabah wa ulama'ihim, yang terbunuh di dalamnya 70 qari, pembaca Al-Qur'an dari sahabat dan juga ulama-ulama sahabat. Wa baqiya hadzal mushaf 'inda Abi Bakar radhiyallahu anhu muddata hayatih, dan mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, muddata hayati, selama hidup beliau. Summa intaqal ilal Khalifah Umar ibn al-Khattab, kemudian dipindahkan, diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Walamma tufiya radhiyallahu anhu, walamma tufiya hufiza inda ibnati, dan ketika beliau wafat disimpan oleh anak beliau, yaitu Hafsah radhiyallahu anhu, allati salamathu ila al-Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian diserahkan kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, indama talabahu minha, ketika Utsman meminta Quran tersebut dari Hafsah. Summa duwina al-Quran fi ahdi Utsman, kemudian ditulis lagi Al-Quran di masa Utsman bin Affan, alladzi amara bi jam'il Quran fi mushafin wahid, yang beliau juga memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, khaufan min tasarrubil ikhtilaf ila ma baina aidi an-nas min al-masahif, karena beliau khawatir akan terjadi ikhtilaf ya, tersebarnya ikhtilaf di dalam umat Islam. Kenapa? Karena ada di tangan-tangan ya, mabaina aidin nas, karena setiap orang itu memiliki mushaf ya. Jadi dulu sahabat itu memiliki mushaf masing-masing. Jadi kalau Anda baca buku-buku ulumul Quran, para sahabat terkenal seperti Ali bin Abi Thalib ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, itu mereka memiliki mushaf masing-masing. Nah, jadi Utsman takut kalau nanti terjadi perselisihan karena perbedaan bacaan Al-Quran, maka beliau ini menyuruh untuk menuliskan lagi Al-Quran dalam satu mushaf. Ba'dan kadatil fitnatu taqa' bainal muslimin fil ghazawat, ya setelah hampir terjadi perselisihan, terjadi bentrokan ya yang terjadi antara umat muslim dalam perang-perang. Wa amara bi kitabatin naskhin minhu, kemudian beliau memerintahkan untuk menulis salinannya. Jadi setelah dikumpulkan lagi ya dari awal,
kemudian disalin lagi. Arsala minha nuskhatan ila kulli balad. Kemudian Utsman ini menyuruh untuk menyuruh agar dikirim ke setiap negeri satu mushaf Al-Qur'an. Wa hafizu indahu minha mushafan wahidan. Kemudian beliau menyimpan satu mushaf. Huwal mushaf al-imam, itulah disebut mushaf imam. Oke, itu dia materi pertama ya. Oh, ini udah berapa menit ya? Saya takut kelamaan. Oh, sudah 20 menit. Ya, saya pikir cukup dulu ya. Takut terlalu berat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah jadi satu wahdah mungkin saya bahas satu artikel saja supaya tidak terlalu berat dan tidak memberatkan dan tidak terlalu pusing ya. Tidak terlalu banyak. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya, terutama buat Anda yang menonton sampai habis. Saya ucapkan selamat, semoga Anda bisa konsisten ya, semoga saya juga bisa konsisten. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.